Halo, apa kabar Sobat Uta? Senang sekali saya Farid Ramadoni, dosen Prodi Hubungan Internasional, akan menemani Anda dalam program Uta Bicara, talk show-nya Uta 45 Jakarta. Berbagi masalah terkini, meluaskan informasi, dan temukan solusi. Pada hari ini kita akan membahas mengenai International Community Service dengan tema Sustainable Tourism and Tourism Potential Development. Bersama dengan narasumber hebat kita, para Sri Kandi Pendidikan Serantau Asia Tenggara, langsung saja saya perkenalkan Profesor Apoteker Diana Laila Rahmatillah, M.Pharm PhD. Ya, halo. Yang kedua, Ibu Endi Pravityastari. Halo. And last but not least, our special guest from Sunway University, Malaysia, Dr. Mageswari Rajantra. Hello everyone, salam sejahtera. Pada 28 Agustus 2024 kemarin, UTA 45 Jakarta dan Sunway University Malaysia telah melakukan pengabdian masyarakat internasional di Desa Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Kegiatan tersebut merupakan wujud dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. On 28 August 2024, UTA 45, in partnership with Sunway University Malaysia, successfully completed International Community Service, located in Muara Gembong Village, Bekasi District. And without a further ado, let's discuss about the event. Pertama, saya akan ke Prof. Diana. Prof, bisakah kami dijelaskan tentang kegiatan pengabdian masyarakat internasional ini? Seperti apa konsepnya, serta apa yang menjadi alasan pemilihan lokasi di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi? Ya, terima kasih. Ya, mungkin kita bercerita dulu tentang konsep pengabdian masyarakat internasional. UTA 45 Jakarta, baru saja kita sudah menetapkan Rensra ya, rencana strategis dan visi misi ada di dalamnya. 2024-2028 kita sudah menuju kepada arah internasional ASEAN. Salah satu yang dituntut di situ adalah kita melakukan pengabdian masyarakat di kancah internasional dengan kolaborasi internasional. Sunway University juga merupakan salah satu kolaborator kita yang sudah berjalan beberapa tahun ini sejak tahun 2021 kalau saya tidak salah, dan semua kegiatan sudah berlangsung dengan baik. Tidak hanya Sunway University tetapi universitas-universitas lain seperti USM dan yang lainnya juga sudah berjalan dengan baik. Lalu untuk pengabdian masyarakat ini kita melakukan lokasinya di Muara Gembong. Muara Gembong itu sendiri juga salah satu tempat yang memang kita harus bina. Alasan pemilihannya adalah karena banyak hal yang bisa kita eksplor di situ. Dari bidang tourism, dari bidang healthcare, dari bidang peningkatan perekonomian, dan dari bidang teknik atau sumber daya air yang masih perlu kita cari di situ. Jadi berdasarkan survei yang dilakukan oleh tim LPPM tahun lalu, maka ada satu permintaan untuk melakukan pengabdian masyarakat di Muara Gembong yang sebelumnya kita adalah di Desa Cipecang, di daerah pantai sekarang ini. Kalau sebelumnya kan kita berada di daerah gunung ya, untuk pengabdian masyarakat. Dan kebetulan sebenarnya kita sudah melakukan beberapa kolaborasi dengan pihak-pihak luar negeri yaitu USM dan juga Sunway. Kalau USM mungkin kita akan mengadakannya tahun depan karena kita akan menginvite juga beberapa mahasiswanya, itu baik mahasiswa internasional maupun mahasiswa lokal Malaysianya dan juga beberapa dosennya. Dan karena itu butuh strategi plan yang proper, maka yang waktu terdekat yang bisa kita lakukan adalah dengan Sunway University. Kebetulan Dr. Mageswari ini bidangnya adalah tourism. Jadi sangat cocok sekali untuk peningkatan pariwisata di situ karena dari pariwisata ini bisa meningkatkan income daripada masyarakat setempat. Sehingga
kami lakukanlah pengabdian masyarakat ini dengan memberikan overview dan insight yang sudah ada dari Dr. Mageswari, bagaimana bisa menaikkan lokal budaya kita. Kan di situ ada mangrove juga ya, dari sisi tourismnya, dari sisi kebersihannya, dari sisi environmentnya, ekosistemnya, sehingga masyarakat dan pelaku UKM itu juga bisa teredukasi. Dan kemarin kita juga bertemu dengan Pak Camatnya. Jadi Pak Camat ada di situ pada saat penjelasan, ada beberapa lurah juga di situ, dan beberapa pelaku UMKM sangat antusias dalam menanyakan berbagai hal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar wilayah Kecamatan Muara Gembong. Luar biasa sekali, Prof. Saya mengucapkan selamat atas penyelenggaraan acara tersebut. Bravo. Selanjutnya, perkenankan kami untuk bertanya pada narasumber kedua, yaitu Ibu Endi. Ibu Endi, bagaimana pendapat Ibu Endi tentang mapping dan kondisi Muara Gembong sendiri, sehingga kita melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di sana? Baik, seperti yang sebelumnya telah disampaikan juga oleh Prof. Diana, bahwa di sana kita melakukan pre-riset sebelumnya dulu terhadap apa sih sebetulnya yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, sebelum kita melaksanakan International Community Service yang kemarin, kita juga anak-anak kita kan sudah KKN di sana. Mereka mengenal warga dengan baik ya. Ada 6 tempat ya yang mereka datangi. Ada Desa Pantai Bakti, Pantai Sederhana, Jaya Sakti, Pantai Mekar, Harapan Jaya, dan Pantai Bahagia. Yang menjadi spesialnya kemarin adalah kita mencoba untuk mendatangkan semua stakeholder ke dalam satu tempat di kecamatan untuk nantinya kita sosialisasikan sesuai dengan apa sih temuan-temuan kita sebelumnya. Dan kemarin juga kita melakukan session discussion juga dengan para stakeholder. Di sana ada ormasnya, ada juga dari sekretaris daerah dan lain sebagainya. Mereka sangat antusias dan mereka sepertinya mulai merasakan, oh ini sebetulnya yang perlu kita garap nih. Ada banyak sekali PR yang memang harus dilakukan bersama-sama, tidak hanya dari internal, tapi juga kita sebagai universitas yang bisa membantu di sana. Mungkin itu, Pak. Mungkin saya tambahkan sedikit, Bu Endi. Kita dengan Muara Gembong ini sudah berkolaborasi dengan baik ya. Kita sudah membuatkan tugu ya, Tugu Utama 45 Jakarta sebagai pembatas Muara Gembong dengan kecamatan yang lainnya. Itu sudah ada 2 tugu. Dan juga kita juga sudah berpartisipasi dalam klub bola, peningkatan klub bolanya dari Kecamatan Muara Gembong. Di situ juga dimention oleh Pak Camatnya. Dan kontribusi yang kita berikan kemarin untuk yang tahun ini dari hasil diskusi kita, ada beberapa hal yang perlu untuk dilakukan juga oleh pihak Muara Gembongnya, karena memang yang paling masalah utama daripada peningkatan ekonomi adalah kebersihan. Kemarin kan dimention kenapa sampah di mana-mana dan sebagainya. Mungkin kita menyarankan kemarin bagaimana masyarakat adanya satu waktu setiap minggu itu adanya gotong royong dalam pembersihan sampah, kesadaran dalam membuang sampah pada tempatnya, membuat lingkungan itu menjadi bersih. Sehingga kalau lingkungannya jadi bersih, akan menarik wisatawan dari luar untuk bisa bersih. Dan karena lingkungan yang tadi yang tidak bersih, maka banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul kemarin. Kalau pakai airnya kok kami rasa kudisan, ada scabies dan sebagainya. Karena memang ada bakteri E. coli pastinya di situ. Penyebabnya adalah diare. Maka di situ sampah dan kebersihan itu adalah pokok permasalahan, akar permasalahan pertama. Kenapa semua itu bisa terjadi? Lalu yang selanjutnya adalah adanya bagaimana perekonomian dan ekosistem tidak akan dijelaskan oleh Dr. Mageswari. Adanya satu makanan spesial UMKM, gimana cara meningkatkannya. Jadi di situ kami juga memberikan advice kepada
tim Muara Gembong dan juga ada Pak Camat di situ bahwa cobalah dibuat satu hal yang menarik seperti misalnya rumah pembuatan dodol atau rumah pembuatan mangrove. Ada mangrove di situ, bagaimana pembuatan dodol dari pidada tadi, dari pohon mangrove tadi, buah mangrove tadi, yang bisa menarik wisatawan, tetapi tetap kebersihan itu adalah akar permasalahan pertama. Lalu keamanan untuk wisatawan yang bisa ke sana, dan yang ketiga adalah bagaimana excellent service kita, penduduk di situ terhadap tamu dan wisatawan. Dan nanti mungkin akan dijelaskan dan ditambahkan oleh Dr. Maggie. Menarik sekali Prof yang terjadi di tengah masyarakat lokal dan potensi yang ada serta masalah yang mungkin dapat diberikan solusinya. Appreciate it, Prof. And now I would like to ask Dr. Mageswari, based on your expertise and experiences, would you please elaborate the reason behind selected theme of sustainable tourism and tourism potential development? At Muara Gembong. Okay. Thank you very much for the question, Mr. Farid. Yeah, the selection of the location of the study is Muara Gembong is very interesting because this area it's in Kuala, we call as an estuary. So why particularly we choose sustainable tourism? There are 4 pillars under sustainable tourism that we are looking at here, particularly in this location, which is culture, society, economy, and environment. Looking at the experience that tourists would gain by visiting a places like this is very unique. We want to see how people here are living. So when I visited this place, before we even visited, we had this dialogue session with the local. So we understand what kind of problems, barricades that they are going through in their daily routine in this kind of places, because due to the population, and how to, there are a lot of potential here, but how to bring it out to give the circular economy and benefit of the environment to the people back. So this is the idea why sustainable element was chosen. And when we started to visit the place, we can see the cleanliness one of the main issue. How come we can attract someone to come and visit our home and the home is not clean? But it's very highly potential because we are here to assist these people who are staying at Muara Gembong to understand and aware of keeping the place clean. So that would attract, definitely will attract tourists to come and visit for the experience where they can see the culture, way of living. Other alternative tourism can come as well. And we're looking at the environment to see how these fishermen, especially leading their life with children around, playing at the evening, a very nice scenario, I would say. And it's a beautiful place that, carry a very highly culture and nature sort of, environment. People are going for hiking, but why not we are taking this place that, because they have a very nice hiking path and all these things. So how to develop this to become a part of not only for international tourism, also for domestic tourism to go there and see. So that's why we look at sustainability. And another 2 more important elements in the sustainability itself, it's the heritage. If we are not preserving this as a local, how are we going to sustain this particular environment for the upcoming generation? So this is the whole idea, and we have come up with short-term goals, long-term goals, how we are going to work with them using the strategic methodology and approaches from the element of sustainability, how we're going to work together, not only with the locals there, but also with these highly, very supportive locals leaders that we met yesterday. So we are looking, to come up with very not only like short-term, solution for this, but in a long run, how we're going to assist them, whereby they can sustain the circular economy on their own, and they will feel very proud of their own place, and we can map this as a very interesting ecotourism spot one day. Yeah, that is the whole idea here. That's very profound explanation, Dr. Mageswari, and we wish for further collaboration with Sunway University Malaysia. Yeah, I would like to end. I would like to end this first of all saying thank you to UTA 45 and Sunway University. I'm from Sunway Business School
we are looking forward for this kind of collaboration where we would like not only looking from the academic part of it, but more like giving back to the society from the knowledge that we learn and how we are going to assist and uplift someone's economic status. Yeah. Thank you. Jadi ini impact-nya ya, kalau misalnya kolaborasi internasional, ada yang namanya kolaborasi dalam bidang pendidikan, ada yang namanya kolaborasi dalam bidang penelitian, ada yang namanya kolaborasi dalam bidang applied society atau community service. Jadi outcome daripada pembelajaran ini adalah bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat. Jadi ketika kita sudah bisa mensejahterakan masyarakat, memberikan impact kepada masyarakat, berarti kolaborasi internasional kita ini adalah kolaborasi internasional yang memberikan impact kepada society. Dan ini nilai poinnya cukup tinggi karena tujuan dari pendidikan apa? Adalah untuk mensejahterakan masyarakat sekitar, baik itu dari bidang health, baik itu dari bidang ekonomi dan sebagainya. Pasti tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar. Mudah-mudahan kolaborasi ini bisa terus berlanjut dan ini bisa menjadi hal positif yang kita lakukan. Walaupun nanti kita akan melakukan kolaborasi riset juga ya, Dr. Mantiswari. Yes. You can do the research collaboration, teaching, adjunct lecture. You can give one session or two session here in Studio 45 Jakarta, and maybe we can send also our lecture to be there in Sunway University, and we do exchange student also to do internship in Sunway, and also maybe someday or next year you can bring also your student here, then we can do collaboration also for the community service together with my students and your students, and the people, the local people here also can see the students from abroad and they can share the knowledge, the culture and everything. Thank you for me. Thank you. Yeah, I see this whole thing as a Lestari, sustainable, where it's not only among higher education setting, it's with the local governments, local people, which is very important, and this will definitely connect to this international society in whole. Yes. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa mungkin ke depannya kita akan banyak kolaborasi Dr. Mageswari related with the faculty in UTA, FEBIS, and then your business school, like such as adjunct lecture. I hope we can do it in this semester, because we also have a tourism class, for business administration program. Yes. I see this is like highly possible, and I'm very excited to see two of the students who have been there, staying there for 1 month and conducting classes at the Sekolah Sungai. It's like this is something that we really need to give a big applause for the students who are carrying out this kind of project for the society. Okay. Yeah. Thank you very much, Prof. Diana, Dr. Mageswari, dan Ibu Endi. Sobat UTA, tidak terasa berakhir sudah kebersamaan kita. Terima kasih atas waktu dan partisipasi seluruh narasumber. Saatnya saya Farid Ramadhani undur diri. Saksikan terus program UTA Bicara, talk show-nya UTA 45 Jakarta. Membeli mangga di Johor Baru, membawa guru ke pasar Minggu. Merah, putih, dan biru, UTA Sunway, jaya selalu. Thank you. Thank you.